Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai bahas halaman 679 ya. Kita bahas per videonya itu per satu halaman, biar kuota kalian gak habis, biar ngirimnya juga gak muter-muter lemot kayak gitu ya. Sambil makan gak apa-apa. Yuk kita mulai bahas yang nomor 2 ya. Dari contoh tersebut yang termasuk fungsi norma hukum. Jawabannya B, 1 dan 3. Ingat caranya seperti yang pernah ibu jelasin sebelumnya ya. Kalau udah ketemu jawaban yang salah langsung coret silang. Jadi kita cepat milih jawabannya. Kalau udah ada angka yang salah langsung jangan dipilih. Memudahkan kita untuk berpikir cepat. Ya. Jawabannya nomor 1 dan 3. Kenapa? Karena yang pilihan nomor 2 itu teguran. Seorang anak dimarahi oleh orang tua karena pulang terlambat. Itu teguran ya, bukan norma hukum. Nah, yang nomor 4, seorang siswa yang diketahui nyontek diperingatkan. Ini juga teguran. Nah, teguran itu kan interaksi. Ada 2 orang yang komunikasi, ada yang mendengarkan dan ada yang berbicara. Oke, kita lihat pembahasannya yang nomor 2 ya. Ingat, fungsi norma hukum agar jera, tidak mengulanginya lagi. Jadi ada hukumannya. Kalau teguran kan lisan, bisa dilakukan berulang-ulang. Dan orang kadang masih melakukan hal yang sama. Lihat norma dan interaksi ini. Kalau norma, tata aturan disusun agar masyarakat tidak berperilaku menyimpang. Ingat, itu norma, tata aturan. Setiap daerah pasti punya norma, setiap negara pasti punya norma untuk mengatur rakyatnya agar tidak menyimpang. Termasuk sekarang ini contohnya kan corona ada ya. Ada peringatan untuk stay at home. Itu salah satu bentuk dari norma. Karena ada wabah. Kalau nggak ada wabah, nggak ada peringatan stay at home. Lalu interaksi. Proses saling mempengaruhi. Kok bisa? Iya, karena interaksi itu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau sendiri terus ngobrol, itu namanya orang gila ya. Lihat. Terdapat komunikasi 2 arah. Ada yang bicara, ada yang mendengarkan, ada yang berkomentar alias ngobrol. Kalau cuma ngobrol sendiri dia nggak ngedengerin, berarti kamu itu ngobrol sendiri kayak orang gila. Kayak hubungan juga, kalau kamu yang berjuang sendiri ya udah tinggalin aja. Itu yang nomor 2 ya. Jawabannya B, 1 dan 3. Nomor 3, pembahasannya sepertinya kalian udah pintar. Contoh di atas yang terkait norma hukum. Jawabannya 1, 2, dan 3. Jawabannya A. Kenapa? Karena nomor 4, berlaku sopan terhadap orang lain itu adalah nilai. Bersedia menjadi saksi di pengadilan itu juga termasuk nilai, bukan norma. Bersedia menjadi saksi itu masuk di kategori partisipasi, ikut serta. Ya, jadi itu kerelaan hati, bukan karena norma hukum. Kalau norma hukum itu wajib, mau nggak mau tetap harus ditaatin ya. Oke, itu nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Mengucapkan salam ketika bertamu, menganggukkan kepala sebagai tanda hormat kepada orang lain, serta membuang sampah pada tempatnya merupakan contoh dari cara bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang. Jenis norma yang diterapkan adalah jawabannya C, folkways, kebiasaan. Oke, kita lari ke pembahasannya. Nah, jenis norma itu ada 5 ya. Ada usage, cara, ada custom atau adat, ada folkways atau kebiasaan, ada mores atau tata kelakuan, ada laws atau hukum. Oke, kita ke usage atau cara ya. Contohnya, kayak gimana sih jenis norma yang usage atau cara itu? Ada cara duduk, cara makan, cara bercocok tanam. Coba lihat sekarang ya, kenapa bisa dikatakan ini emang sepele, tapi lihat setiap daerah pasti beda. Cara duduknya orang Jawa itu gimana? Cara duduknya orang luar Jawa itu bagaimana? Cara makannya orang Jawa itu kalem. Cara makannya orang Batak itu bagaimana? Berbeda kan? Karena itulah disebut cara, karena berbeda-beda. Seperti cara bercocok tanam juga. Coba kalau kalian pernah ke Bali, lihat terasiringnya. Terasiringnya orang Bali sama orang Jawa itu nggak sama. Itu salah satu bentuk jenis norma usage, cara bercocok tanam, cara makan, cara duduk. Ini beberapa contoh, kalian boleh cari contoh yang lain ya.
Terus custom atau adat. Contohnya, jenis norma. Di Jawa itu pamali, dilarang minum arak. Tapi kalau di Nias, Pulau Nias, setelah hajatan atau perayaan biasanya minum arak. Ini nggak bisa disamain kan, tiap daerah punya norma masing-masing. Oke, folkways atau kebiasaan ini dilakukan berulang-ulang seperti yang di soal nomor 4. Salim orang tua, pamit, itu kebiasaan. Kalau kalian nggak pernah terus tiba-tiba ngelakuin itu, harus tetap dibiasain. Kalau nggak dibiasain ntar hilang-hilangan ya, kayak mantan. Lalu buang sampah ke tempatnya, sama juga seperti mantan, buang mantan ke tempatnya, jangan salah tempat. Selanjutnya kita ke mores atau tata kelakuan. Larangan membunuh, larangan pulang malam bagi cewek. Disebut tata kelakuan kan itu membentuk perilaku kita. Kenapa kok cewek dilarang pulang malam? Kan gak baik ya cewek-cewek itu, kenapa pulang malam? Larangan membunuh, ya iyalah, ngapain kita sesama manusia kok saling membunuh? Yang benar itu saling membantu. Kalau laws atau hukum itu seperti undang-undang tertulis ya, atau tata aturan juga mirip sama norma. Contohnya kayak pasal 378, dia mengatur tentang penipuan. Terus aturan lalu lintas. Tata tertib sekolah itu masuk ke jenis norma hukum. Ingat, tata tertib sekolah masuk ke jenis norma hukum. Oke? Lanjut ke nomor 5. Nilai memiliki fungsi atau sebagai penentu yang mengarahkan sikap tindakan seorang dalam proses interaksi sosial. Pernyataan di bawah ini merupakan peran nilai dalam proses interaksi sosial kecuali ding. Oke.